Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, terkhusus untuk mahasiswa dan mahasiswi Prodi Periklanan Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus UPSI Rawamangun Pemuda, Jakarta Timur. Pada pertemuan 11, kita akan membahas pokok bahasan yang menurut saya sedikit berat karena ada implementasi kalkulasi dan hitung-hitungan, tapi semoga dengan pembelajaran jarak jauh ini tetap juga dapat dimengerti oleh teman-teman semua, yaitu tentang direct rating method atau metode penentuan peringkat langsung. Saya akan membahas secara singkat teorinya karena pada video pembelajaran kali ini saya akan fokus kepada teknik hitung-hitungannya ya teman-teman. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama video ini. Jika nanti ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa langsung bertanya saya di WhatsApp pribadi saya ataupun di WhatsApp grup. Oke, jadi yang namanya direct rating method ini adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh pengiklan, produsen atau pemasar sebelum meluncurkan iklannya ke publik. Jadi semacam trial dan error. Gini merupakan salah satu penelitian untuk menguji naskah iklan. Naskah iklan itu apa sih, Pak? Naskah iklan itu adalah eh, segala kata-kata atau kalimat yang akan dimasukkan dalam mempromosikan gagasan produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, kata-kata atau kalimat itu tergantung dari pengiklan dan pemasarnya untuk membuat konsep iklan pada jenis apa, audio, audiovisual ataupun hanya printed media gitu ya. Yang jelas semua iklan dalam bentuk konsep apapun pasti mempunyai naskah iklan atau disebut dengan skrip gitu ya atau skenario. Nah, skenarionya itu juga termasuk di dalamnya adalah tagline, akan diuji dulu sebelumnya bagaimana respon dari calon konsumen ketika melihat dan mendengar kata-kata itu. Nah, itu disebut dengan pengujian naskah iklan. Nah, nama-nama penelitian pengujian naskah iklan ini sangat banyak. Salah satunya adalah direct rating method atau DRM maupun Epic model. Ada juga CRA model, CDM, dan lain sebagainya. Tapi nanti yang akan menjadi tugas kelompok Anda, yang akan menjadi proyek ujian akhir semester nanti adalah Epic model. Nah, kali ini kita akan membahas tentang direct rating method terlebih dahulu. Kenapa naskah iklan itu perlu diuji? Supaya kita mengetahui apakah kita sebagai konseptor ataupun pemasar atau pengiklan sudah berhasil menyampaikan pesan kepada calon konsumen kita. Jadi sebelum iklan itu diluncurkan ke publik secara resmi, ada baiknya diuji dulu naskah iklannya, apakah bisa diterima dengan baik atau tidak. Karena lagi-lagi ketika kita ngomongin tentang komunikasi, nanti akan ada tiga pertimbangan yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Pertama etikanya, yang kedua estetika, dan yang ketiga adalah estetika. Yang pertama adalah etikanya. Jadi etika dari kata-kata atau pemilihan tagline yang kita pilih dalam skenario iklan kita itu atau skrip kita itu sudah benar atau belum, atau sudah diterima atau belum. Kemudian nilai keindahannya juga seperti apa, estetikanya. Kemudian rasa keadilannya sendiri juga seperti apa gitu ya. Nah, dalam penelitian direct rating method sendiri ada 5 variabel penting yang perlu diuji dan ditanyakan kepada responden, yaitu perhatian atau attention, yang kedua pemahaman, yang ketiga respon kognitif, yang keempat respon afektif, dan yang kelima adalah sikap terhadap iklan atau behavioral dari responden. Kalau perhatian berarti kita ngomongin tentang segala sesuatu, baik stimulus dari luar dan juga determinan pribadi si responden itu sendiri dalam mencermati naskah iklan atau mendengar kata-kata atau serangkaian kalimat iklan yang akan kita sampaikan. Yang kedua berhubungan dengan pemahaman, berarti sejauh mana responden atau calon konsumen mengerti tentang pesan yang kita sampaikan kepada dia. Kemudian respon kognitif berarti berhubungan dengan respon pengetahuan dari responden setelah mendengar atau melihat atau membaca naskah iklan yang kita berikan.
ya, berarti berhubungan dengan afek kognitif, yaitu pengetahuan. Kalau respon afektif berarti bagaimana respon dari responden atau calon konsumen kita yang berkaitan dengan emosional, yaitu rasa suka atau tidak suka terhadap naskah iklan yang kita sampaikan. Sedangkan sikap atau behavioral berarti berhubungan dengan bagaimana respon responden kita dalam menyikapi naskah iklan yang kita tawarkan, setuju atau tidak setuju. Nah, unsur perhatian atau attention sendiri ditentukan oleh dua hal penting. Pertama, determinan pribadi, berarti yang berhubungan dengan si dalam diri responden masing-masing atau calon konsumen masing-masing. Kebutuhannya apa, motivasi dia apa untuk melihat produk atau jasa itu, terus bagaimana tingkat adaptasinya dalam mengakses iklan itu dan lain sebagainya. Kalau determinan stimulus berarti berhubungan dengan aspek-aspek stimulus atau rangsangan dari luar apa saja yang pengiklan tawarkan dari konsep iklan yang akan diperkenalkan kepada konsumen. Contohnya jika iklan itu berbentuk poster, bagaimana dengan warnanya, lalu bagaimana dengan desain grafisnya, fotonya, gambarnya, kemudian modelnya, gitu, kebaruan dari tagline-nya dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kalau perhatian ditentukan oleh dua hal penting, yaitu determinan pribadi yang berasal dari dalam diri si calon konsumen itu sendiri, dan determinan stimulus berarti yang berasal dari rangsangan dari luar yang sengaja dikemas demikian rupa oleh pengiklan atau produsen dalam mempromosikan produk dan jasanya kepada calon konsumen. Nah, unsur pemahaman itu sendiri terdiri atas kategori stimulus, elaborasi stimulus, determinan pribadi dan pemahaman, sama seperti yang tadi, berarti berhubungan dengan internal atau nilai pribadi dari si calon konsumen itu sendiri dan bagaimana dia memahami naskah iklan itu, dan determinan stimulus dan pemahamannya, yaitu bagaimana rangsangan dari luar yang diciptakan dan dikemas sedemikian rupa oleh pengiklan atau pemasar atau produsen dalam mempromosikan produk dan jasanya ke pasar, gitu ya, berhubungan dengan bahasa, linguistik, dan konteks tentunya. Nah, kalau kita ngomongin tentang DRM atau Direct Rating Method itu sebenarnya bisa diaplikasikan kepada dua jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif atau kuantitatif. Tapi untuk pertemuan ini kita akan fokus kepada bagaimana mengerjakan DRM dengan metode kuantitatif ya, yaitu di mana hasil penelitiannya itu berupa angka dan statistik gitu. Contoh di sini kita sedang menguji naskah iklan dari iklan serbuk minuman pencegah panas dalam merek segar dingin, di mana kuesioner atau daftar pertanyaan yang akan kita bagikan kepada responden sejumlah 300 orang. Kita ingin mengetahui nih bagaimana kadar kekuatan dari naskah iklan yang akan kita tawarkan nanti kepada publik. Lalu skala Likert yang kita gunakan di sini terdiri atas 5 indikator, yaitu sangat tidak setuju, cukup, setuju, dan sangat setuju. Masih ingat yang kemarin ya? Nah, sekarang kita aplikasikanlah penelitian di RM ini ke 5 variabel. Ingat ya, 5 variabel yang akan kita teliti, yaitu terdiri atas unsur attention, perhatian, unsur pemahaman atau understanding, respon kognitif, respon afektif, dan behavioral atau sikap terhadap iklan. Gitu ya. Nah, di sini kita dapat langsung lihat contohnya daftar pertanyaan dari Direct Rating Method jika diaplikasikan kepada kuesioner yang sifatnya penelitian kuantitatif. Ingat ya, ada 5 variabel dalam DRM. Yang dimaksud dengan variabel itu adalah sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Dalam penelitian Direct Rating Method atau DRM ada 5 variabelnya, yaitu perhatian atau attention, yang kedua pemahaman atau understanding, yang ketiga respon kognitif, yang keempat respon afektif, dan yang kelima respon behavioral atau sikap. Ya. Nah, dalam variabel ini dikerucutkan lagi menjadi dimensi. Jadi kalau kita ngomongin tentang penelitian kuantitatif, pasti kita tidak akan pernah lepas dari 3 istilah ini. Variabel, dimensi, dan indikator. Yang dimaksud dengan dimensi itu apa, Pak? Dimensi itu adalah daftar pertanyaan yang terkait dari
satu variabel yang kita uji. Contoh, untuk variabel attention atau perhatian sendiri ada 2 dimensi yang akan ditanyakan kepada responden. Contohnya di sini, pertanyaan pertama adalah, setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin menarik perhatian? Nah, pertanyaan kedua adalah, setujukah Anda bahwa iklan segar dingin menjadikan Anda selalu ingin melihat iklan tersebut? Itu disebut sebagai dimensi. Nah, yang dimaksud dengan indikatornya apa? Indikator adalah pilihan jawaban yang akan dipilih responden saat mengisi kuesioner nanti, di mana kita menggunakan skala Likert dalam konteks ini, yaitu 1 adalah sangat tidak setuju, yang 2 adalah tidak setuju, yang 3 cukup, yang 4 setuju, dan yang kelima sangat setuju. Itu yang disebut dengan indikator. Jadi ada variabel, ada dimensi, ada indikator. Nah, untuk variabel pemahaman, apa saja dimensinya? Silahkan Anda baca sendiri. Pertama adalah, setujukah Anda bahwa setelah menyaksikan iklan segar dingin, Anda ingin tahu lebih jauh mengenai segar dingin? Itu yang pertama. Nah, dimensi yang kedua adalah, apakah Anda setuju bahwa iklan segar dingin dari media lain? Itu adalah pertanyaan kedua atau dimensi kedua. Nah, indikatornya lagi-lagi kita memilih yang 5 skala tadi. Ada yang sangat tidak setuju, cukup, setuju, dan sangat setuju. Itu disebut dengan indikator. Nah, untuk variabel berkaitan dengan kognitif, di sini ada 2 juga dimensi yang akan ditanyakan kepada responden, yaitu, setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin dengan jelas memaparkan manfaatnya? Dan dimensi kedua adalah, setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin jelas memaparkan pesannya? Itu dimensi dari variabel kognitif. Indikatornya apa, Pak? Indikatornya sama seperti yang tadi, ada 5 indikator yang akan bisa dipilih oleh responden, yaitu sangat tidak setuju, cukup, setuju, dan sangat setuju. Nah, untuk yang berkaitan dengan afektif, variabel afektif ada 2 dimensi juga yang akan ditanyakan kepada responden, yaitu 1, setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin gambarnya bagus? Yang kedua, setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin jingle-nya bagus? Jingle itu musik pembuka dari iklan ya, gitu ya, yang biasanya dipakai dalam iklan yang berbentuk konsep audio maupun audio visual. Nah, indikator juga sama, seperti pertanyaan pada variabel perhatian pemahaman kognitif juga ada 5, yaitu ada pilihan sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga cukup, yang keempat adalah setuju, dan yang kelima adalah sangat setuju. Nah, untuk variabel yang terakhir, yaitu sikap atau behavioral terhadap iklan, ada 1 dimensi yang ditanyakan kepada responden di sini adalah, setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin mendorong Anda ingin membeli? Nah, itu yang disebut dengan dimensi. Nah, indikatornya sama seperti tadi, ada 5 juga pilihan yang dapat dipilih oleh responden. Jawaban sangat tidak setuju, jawaban yang kedua tidak setuju, jawaban yang ketiga adalah cukup, jawaban yang keempat adalah setuju, jawaban kelima adalah sangat setuju. Nah, nanti setelah kuesioner itu dibagikan dan diisi oleh responden, kita akan menghitung, namanya juga penelitian kuantitatif, berarti berhubungan dengan statistika. Nah, rumusnya seperti yang tertera di slide. Untuk lebih gampangnya nanti saya akan langsung aplikasikan kepada contoh kasus yang sudah tertera di PPT ini juga. P ini adalah nilai persentase responden yang memilih kategori tertentu. Nah, F itu adalah frekuensi dari bobot yang dipilih oleh responden. Dan yang ketiga adalah sigma, frekuensi banyaknya jumlah responden yang mengisi kuesioner itu dikali 100%. Nah, teknik analisanya berarti kita akan menghitung nilai rata-rata dari setiap dimensi yang kita tanyakan kepada responden. Makanya ada rumus X di sini adalah rata-rata bobot yang dipilih, sigma FI dikali WI dibagi atau per sigma FI. FI di sini adalah frekuensi, WI di sini adalah bobot. Nah, untuk menentukan rentang skala, kita akan menggunakan rumus R bobot per M, di mana bobot terbesar dikurang bobot terkecil, itu yang disebut dengan R besar, per M. M itu banyaknya kategori bobot.
Nah, langsung saja kita masuk ke contoh kasus. Nah, perhatikan dengan seksama. Di sini ada tabel yang merupakan tabel induk dari hasil responden mengisi kuesioner kita. Kita sudah mengetahui tadi bahwa pada variabel 1, yaitu variabel attention atau perhatian, terdiri atas dua dimensi yang ditanyakan kepada responden. Dan responden mempunyai 5 pilihan jawaban atau 5 indikator yang dapat dipilih. Jawaban sangat tidak setuju berarti bernilai bobot 1. Jawaban tidak setuju berarti mempunyai nilai bobot 2. Jawaban cukup berarti mempunyai nilai bobot 3. Jawaban setuju memiliki nilai bobot 4. Dan jawaban sangat setuju memiliki nilai bobot 5. Nah, kita perhatikan di sini ada 5 kolom. Kolom pertama dari sebelah kiri saya berisi tentang atribut yang sudah saya jelaskan tadi, ada 5 indikator. Nah, bobot di sini adalah nilai masing-masing pilihan jawaban. Jadi, misal ketika responden menyilang atau melingkari jawaban sangat tidak setuju, berarti nilainya 1. Kalau dia jawabnya sangat setuju, berarti nilainya 5. Nah, di sini yang kolom ketiga ada attention 1 ini merupakan daftar pertanyaan yang ditanyakan oleh responden tadi, yaitu pertanyaan pertama yang berkaitan dengan perhatian adalah, setujukah Anda bahwa iklan minuman segar dingin menarik perhatian? Nah, itu attention 1. Itu ya yang disebut dengan dimensi. Nah, attention 2 di kolom 4 adalah pertanyaan dimensi 2 yang ditanyakan juga kepada responden pada variabel perhatian atau attention, yaitu setujukah Anda bahwa iklan segar dingin menjadikan Anda selalu ingin melihat iklan tersebut, di mana nanti responden bisa memilih jawaban dari 5 pilihan yang tersedia di kertas kuesioner, yaitu sangat tidak setuju, cukup, setuju, ataupun sangat setuju. Nah, makanya tabel induknya dibuat seperti ini. Setelah kita bagikan kepada responden, kita menemukan jawaban. Oh, ternyata untuk pertanyaan dimensi pertama di variable attention, yang menjawab sangat tidak setuju tuh 0. Berarti nggak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju untuk pertanyaan nomor pertama. Gitu. Tapi yang menjawab tidak setuju ada 27 orang, gitu ya. Yang menjawab cukup ada 121 orang. Yang menjawab setuju ada 134 orang, dan yang menjawab sangat setuju ada 18 orang. Jadi silakan Anda perhatikan kembali dengan seksama kolom ketiga yang ada tulisan attention 1, di mana nilainya terdiri atas 0, 27, 121, 134, 18. Dan akhirnya kita menemukan total responden yang menjawab kuesioner kita adalah 300. Ya. Jadi maksud dari kolom ketiga ini adalah menunjukkan berapa banyak orang sih yang memilih sangat setuju pada pertanyaan pertama. Berapa banyak orang sih yang menjawab tidak setuju pada pertanyaan pertama. Berapa banyak orang sih yang menjawab cukup pada pertanyaan pertama, dan berapa banyak orang sih yang menjawab berapa banyak orang sih yang menjawab setuju untuk pada pertanyaan pertama, dan berapa banyak orang sih yang menjawab sangat setuju pada pertanyaan pertama. Nah, inilah hasilnya. Maka kita lihat di kolom ketiga ada 0, 27, 121, 134, 18, di mana totalnya adalah 300 responden. Nah, kalau pertanyaan kedua tadi yang pertanyaannya berbunyi ini, yang setujukah Anda bahwa iklan segar dingin menjadikan Anda selalu ingin melihat iklan tersebut? Nah, ini hasilnya. Ternyata pertanyaan kedua untuk yang jawab sangat tidak setuju ada 6 orang. Gitu ya. Yang jawab tidak setuju ada 74 orang. Yang jawab cukup ada 133 orang. Yang jawab setuju ada 70 orang. Dan jawab sangat setuju 17 orang. Jadi perhatikan kolom keempat dari kiri saya. Jadi kolom pertama adalah atribut, kolom kedua adalah bobot, kolom ketiga attention 1, dan kolom keempat adalah attention 2. Kolom keempat attention 2 ini menunjukkan keterangan berapa banyak orang sih yang jawab sangat tidak setuju pada pertanyaan kedua. Berapa banyak orang sih yang jawab tidak setuju pada pertanyaan kedua? Berapa banyak orang sih yang jawab cukup pada pertanyaan kedua?
berapa banyak orang sih yang jawab setuju pada pertanyaan kedua, dan berapa banyak orang yang menjawab sangat setuju pada pertanyaan kedua. Nah, kita temukan totalnya sama ya, sama-sama 300 karena kita membagikan questionnaire itu kepada 300 responden. Nah, ini kita sudah dapatkan datanya. Nah, baru kita hitung di sini. Untuk variabel pemahaman nanti kamu bisa hitung sendiri. Saya akan mencontohkan yang variabel perhatian saja atau attention. Kita akan mendapatkan hasil seperti ini untuk variabel perhatian atau pemahaman. Ternyata kita temukan di sini attention 1 dikali 0 ditambah 2 kali 27 ditambah 3 kali 121 ditambah 4 kali 134 tambah 5 kali 16 per 300. Nggak ngerti Pak, itu maksudnya gimana ya? Nah, 1 kali 0 itu diambil dari mana? Nah, kita lihat nih, tabel paparan hasil yang perhatian. Nah, ini. Jadi dikalikan nih, nilai bobot 1 yang menjawabnya kan 0 orang, berarti 1 dikali 0, ya. Terus yang jawab tidak setuju kan ada 27 orang, berarti 27 dikali 2. Kita lihat yang di kolom ketiga ya, attention 1. Nah, yang jawab cukup tuh ada 121, berarti 121 dikali 3. Ditambah 134 dikali 4, karena yang menjawab setuju ada 134 orang di sini. Dan yang menjawab sangat setuju ada 18 orang. Kita ketahui kalau kita jawab sangat setuju berarti nilainya 5, bobotnya 5, berarti 18 kali 5. Nah, berarti ditambahkanlah itu semua. 0 dikali 1 ditambah 27 dikali 2 ditambah 3 kali 121 ditambah 4 kali 134 ditambah 5 dikali kali 18 per 300. Hasilnya adalah, nah ini yang tadi. Nah, attention 1. Jadi kita mendapatkan angka 1043 per 300, di mana hasilnya 3,47. Nah, sekarang kita menghitung yang attention 2-nya. Attention 2-nya nilai rata-ratanya bagaimana, Pak? Cara ngitungnya sama seperti yang tadi. Kita lihat ada 6 orang. Coba kita lihat yang di kolom keempat ya, attention 2 gitu ya. Ada 6 orang yang menjawab sangat tidak setuju. Berarti 6 dikali 1 ya, gitu ya. Yang menjawab tidak setuju ada 74 orang, yang menjawab cukup ada 133 orang, yang jawab setuju ada 70 orang, dan jawab sangat setuju adalah 17 orang. Berarti caranya sama, kita kalikan dulu sesuai dengan bobotnya masing-masing, nanti ditambahkan semuanya, lalu akumulasinya dibagi 300 karena ada respondennya berjumlah 300. 1 dikali 6, 2 dikali 74, 3 dikali 133, 4 dikali 70 nih ya, 70 dari sini. Kemudian 5 dikali 5 dikali 17 dibagi 300. Hasilnya berapa? Kita lihat langsung di hasil hitung-hitungan dari variabel perhatian atau attention. 1 dikali 6 ditambah 2 kali 74 ditambah 3 kali 131 ditambah 4 kali 70 ditambah 5 kali 18, hasilnya adalah 918 dibagi 300, 3,06. Nah, ini untuk pertanyaan dimensi 2. Berarti hasilnya 3,06. Sedangkan untuk pertanyaan dimensi pertama yang ada di sana hasilnya adalah 3,47. Nilai gabungannya berapa? Dari variabel perhatian di mana memiliki 2 dimensi tadi atau 2 pertanyaan ditanyakan kepada pada responden. Berarti 3,47 ditambah 3,06 dapat dari sini dibagi 2 karena ada 2 pertanyaan dimensi yang ditanyakan. Hasilnya 6,53 dibagi 2 sama dengan 3,265. Nah, kita konversikan 3,265 ini ke dalam skala direct rating method.
di mana rumusnya adalah 3,265. Ini berarti dibenarkan ya, bukan 3,264 tapi 3,265 di sini. Harusnya sama juga 3,265. Ini berarti nilai direct rating metode 3,265 dikali 20/5. 20/5 dapat dari mana ya, Pak? 20 itu adalah interval dari bobot yang kita miliki. Kita punya berapa tadi? Ada 5 indikator ya. Ada sangat tidak setuju, ada tidak setuju, ada cukup, ada setuju, dan sangat setuju. Dimana kita mengetahui nilai poin terkecil adalah 0 dan nilai tertinggi adalah 100. Berarti 20 itu didapat dari 100 dibagi dari 5 indikator yang ada. Ada sangat tidak setuju, ada cukup, ada setuju, dan sangat setuju. Berarti 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Ya, 20 yang ini maksudnya. Jadi 20 itu didapat dari ini tadi ya. 20. Nah, 5-nya per 5-nya dapat dari mana, Pak? Ingat, tadi kita sudah bilang kita punya indikator 5, di mana sangat tidak setuju itu nilainya adalah 1. Ya. Tidak setuju nilainya 2, cukup nilainya 3, kemudian setuju nilainya 4, dan sangat setuju nilainya 5. Gitu ya. Berarti kita 5 itu dapat dari mana? Dari banyaknya bobot atau dari banyaknya pilihan yang dapat dipilih oleh responden. Berarti ada 5 jawaban tadi. Sangat tidak setuju, cukup, setuju, dan sangat setuju. Maka didapatkanlah 20/5 ini. Gitu ya. Jadi 20 itu merupakan interval dari setiap bobot yang kita miliki, didapat dari nilai tertinggi yaitu 100 dibagi 5. Nah, kalau 5-nya itu sendiri adalah jumlah bobot yang kita miliki. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah 3,265 dikali 20/5 sama dengan 13,06. Nah, ini untuk variabel 1, yaitu variabel perhatian atau attention. Nah, lakukanlah hal yang sama terhadap variabel yang lain, karena tadi saya sudah bilang dalam penelitian DRM ini atau direct rating method ini sendiri ada 5 variabel. Ada variabel perhatian, ada variabel pemahaman, ada variabel respon kognitif, ada variabel respon afektif, dan ada respon sikap atau behavioral. Nah, caranya juga sama seperti yang tadi. Pemahaman juga seperti itu, dan ujung-ujungnya nanti dikali 20/5. Yang kognitif juga sama seperti itu, dan afeksi pun seperti itu. Nanti kita akan menemukan yaitu nilai G dari masing-masing variabel ditambahkan itu menjadi nilai rating method yang kita peroleh, yaitu R sama dengan 68,44. Jadi R sama dengan 68,44 ini ditambah dari yang ini tadi, konversi perilaku dari variabel attention yang pertama yang sudah kita hitung. Tadi jumlahnya adalah 13,06 ya. Ditambah konversi dari variabel pemahaman nilainya 13,14, ditambah nilai konversi dari respon kognitif yang kita dapatkan adalah 14,84 di sini ya. Kemudian nilai afeksinya sendiri ditambah afeksinya sendiri 14,40. Kita dapatkan di sini 14,40 ya. Kemudian ditambah sama nilai behavioral atau sikapnya sendiri yaitu 13. Jadilah jumlah R semuanya 68,44. Jadi nilai R 68,44 ini merupakan nilai konversi dari rating method dari masing-masing variabel, yaitu variabel yang pertama adalah variabel attention atau perhatian yang kita temukan tadi adalah 13,06. Kemudian ditambah dengan variabel kedua yang pemahaman, kita dapatkan
13,14 ditambah dengan variabel kognitif yang kita dapatkan 14,84 ya. 14,84 di sini, dan variabel afeksi kita temukan di sini jumlahnya adalah 14,40 ya, dan ditambah dengan variabel perilaku yang jumlahnya adalah 13. Nah, ketemulah 68,44. Itu yang disebut dengan nilai R atau direct rating method yang kita dapatkan 68,44. Nah, jangkauan skalanya kita sudah dapatkan tadi adalah interval dengan 20. 0 ke sini 20. Kemudian ke sini 20 ke 40 gitu ya. Kemudian 60. Di sini ada 60, 80, ada 100. Nah, kita akan bagi kalau nilainya 0 sampai 20 itu buruk, nilai 20 sampai 40 itu kurang, 40 sampai 60 itu maksudnya sedang, 60 sampai dengan 80 berarti nilai DRM-nya bagus, responnya bagus, baik, 80 sampai dengan 100 itu hebat. Nah, bagaimana kita menentukan rentang skalanya? Itu tadi dengan memakai rumus yang ini tadi. Rentang skala di slide sebelumnya sudah dijelaskan. Rumusnya berbunyi seperti ini. Rentang skala sama dengan R, bobotnya ada berapa dibagi M. Jadi bobot terbesar dikurang bobot terkecil, kita punya bobot ada 5 tadi, nilai tertingginya 5, nilai terendahnya adalah 1, berarti 5 dikurang 1, 4. Dan banyaknya kategori bobot ada 5. Berarti 4/5. Gitu. 4/5 itu sama dengan 0,8. Didapat dari sini tadi ini. 0,8. 0,8. Nah, di sini tadi. Kita punya rentan tertinggi 5 ya. 5 di sini. Kemudian rentan terendahnya 1/5 karena kita punya bobot 5. Yang didapatkan adalah 0,8. Nah, kita konversikan ketika kita mempunyai nilai batas bawah, nilai terkecil adalah 1, yaitu tadi dengan jawaban yang sangat tidak setuju. Dan jawaban 5 itu adalah berarti jawaban sangat setuju. Berarti rentannya sama seperti tadi dibagi 5 intervalnya, 1 ke 1,8 karena ada 0,8, 1,8 ke 2,60, 2,60 ke 3,40, dan 3,40 ke 4,20, dan 4,20 ke 5. Dimana ada keterangan 1 ke 1,8 nilainya berarti buruk. Kalau 1,8 ke 2,60 nilainya kurang. Kalau 2,60 ke 3,40 nilainya sedang. Ya, sedang. Nah, kalau 3,40 ke 4,20 baik. Nah, kalau 4,20 ke 5 adalah hebat. Gitu. Nah, kita dapatkan tadi hasilnya adalah 68,44 nih. Kita udah dapat tuh tadi kan R-nya yang merupakan gabungan dari nilai konversi direct rating method, variabel perhatian, ditambah variabel pemahaman, ditambah variabel kognitif, ditambah variabel afektif, ditambah variabel behavioral. Nah, kita masukkan 68,44 berarti ada di mana nih? 20, 40, 60, 80. Nah, ada di sini. Ya. Di sini nih 60 ke 80 kan, berarti kita ada di sini di tengah-tengah nih. 68,44 berarti ada di kategori baik, berarti DRM-nya adalah baik, sama aja senilai berarti di 3,40 ke 4,20 gitu. Jadi disimpulkan dari uji naskah iklan sebelum diluncurkan, minuman segar dingin mempunyai naskah iklan terkategori baik atau bisa diterima oleh responden. Barulah kita sebagai pemasar atau pengiklan boleh meresmikan naskah iklan itu sebagai tagline kita atau skenario kita dalam mempromosikan produk dan jasanya ke pasar. Gitu ya teman-teman ya. Nah,
Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang mengerti, silahkan tanyakan ke saya di WhatsApp pribadi ataupun WhatsApp grup. Setelah ini Anda silahkan menjawab pertanyaan forum dan pertanyaan kuis yang sudah saya sajikan di elearning.bsi.ac.id. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera, dan tetap semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.